Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan 186,6 juta data pemilih menjadi daftar pemilih tetap atau DPT pada 4 November lalu. Penetapan DPT ini terhitung tidak mulus, sebab KPU sendiri mengaku masih terdapat 10,4 juta pemilih bermasalah. Selain itu, penetapan itu pun dibarengi oleh ancaman beberapa partai politik untuk menggugat KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP dan ancaman gugatan ke Mahkamah Konstitusi. DPT sering dijadikan dalil gugatan oleh pihak yang kalah dalam sengketa pemilu. Pihak yang kalah sering menjadikan DPT sebagai alasan kekalahan sebab pemilih bermasalah atau tidak terdaftar juga sering diklaim sebagai pemilih dari pihak yang kalah. Bahkan dalam beberapa pemilu kada dan pemilu umum 2009, pemilu ganda dituding menguntungkan pihak pemenang. Kasus sengketa pemilu karena DPT yang amburadul hampir selalu mengemuka dalam sidang sengketa hasil pemilu di MK. Karena persoalan DPT muncul kembali di pemilu 2014 ini, akankah karut-marut DPT kembali berujung di sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU MK? Tentu sangat mungkin, sebab saat ini beberapa partai seperti PDI Perjuangan sedang mengkaji langkah-langkah hukum dan politik untuk menggugat putusan KPU yang menetapkan DPT tanpa menyertakan nomor induk kependudukan atau NIK pada 10,4 juta penduduk. KPU memang harus membenahi DPT sesegera mungkin. Jika tidak, KPU harus bersiap menghadapi gugatan partai di MK. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan 186,6 juta data pemilih menjadi daftar pemilih tetap atau DPT pada 4 November lalu. Penetapan DPT ini terhitung tidak mulus sebab KPU sendiri mengaku masih terdapat 10,4 juta pemilih bermasalah. DPT sering dijadikan dalil gugatan oleh pihak yang kalah dalam sengketa pemilu. Dan dalil itu diperkuat oleh berbagai temuan bahwa memang banyak ditemukan sejumlah daftar pemilih yang tidak sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Akankah karut-marut DPT kembali berujung di sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi? Untuk mengupas persoalan ini di studio telah hadir pengamat pemilu dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia atau SIKMA, Said Salahuddin, dan melalui sambungan telepon Komisioner KPU Arief Budiman. Ya, sekarang pemirsa kita akan ke Pak Said dulu. Pak Said, ini kan penetapan DPT ini sudah diundur ya sampai beberapa kali dan sampai akhirnya ditetapkan kemarin 4 November tetap ada masalah. Apakah karut-marut ini akan berujung pada sengketa begitu nanti di Iya, akhirnya? bisa saja, tapi sebelum ke situ kan kita harus lihat dulu apakah DPT yang kemarin ditetapkan itu sudah memenuhi ketentuan undang-undang atau belum ya. Nah, saya tetap dalam posisi mengatakan sampai hari ini DPT yang ditetapkan oleh KPU 4 November itu cacat hukum. Oke. Itu cacat hukum dan angka 186,6 juta itu ya, itu adalah DPT ilegal. Jadi sulit kita menggunakan DPT yang 4 November itu untuk pelaksanaan pemilu 2014. Ini terlalu mahal harga yang harus kita bayar nantinya kalau kemudian akan dipersoalkan ya. Baik, yang Anda katakan cacat hukum dan ilegal ini seperti apa misalnya? Begini, penetapan DPT itu kan harus punya dasar hukum ya. Salah satunya adalah ketepatan jadwal. Kapan dia harus ditetapkan. Ya. Nah, KPU itu mempunyai jadwal penetapan DPT terakhir tanggal 23 Oktober gitu. Ketika dia ubah ini, dia undurkan ke tanggal 4 November, maka mestinya disertai dengan adanya perubahan peraturan. Ya. Gitu. Peraturan yang sebelumnya mengatur di 23 Oktober diubah dengan peraturan yang terakhir dia bilang nomor berapa itu, 19 atau berapa saya lupa itu. Pada tanggal 4 November itu harus sudah ada. Peraturan semacam apa yang harus ada? Peraturan sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, suatu peraturan dia sudah berlaku, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kalau dia sudah diundangkan. Tanggal 4 November belum ada peraturan apapun yang menjadi dasar penetapan 4 November. Belakangan saya lihat KPU sudah menerbitkan peraturan yang ditetapkan 4 November. Nah, ini menurut saya jadi makin mencurigakan nih. Sampai tanggal 7 November, Komisioner KPU bahkan Ketua KPU mengatakan masih dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM. Kok bisa-bisanya sekarang tanggal 4 November
mereka katakan itu sudah ditandatangani oleh Pak Amir Samsudin. Ini nggak masuk akal. Nah, itu alasan dari kenapa tidak ada dasar hukumnya. Ya. Nah ini kalau seandainya kelalaian tersebut kan sudah dilakukan beberapa kali ya dengan pemunduran penetapan DPT tersebut, itu konsekuensi yang akan dihadapi oleh KPU sendiri seperti apa? Ya kalau cuma sekedar pemunduran ya dan disertai dengan dasar hukum yang jelas, sebetulnya tidak terlalu bersoal ya. Paling publik akan menganggap KPU-nya ini nggak profesional nih, mundur-mundur. Paling sebatas itu. Tetapi sepanjang ada dasar hukumnya, maka legal dia. Nah, menjadi persoalan kalau dia nggak ada dasar hukumnya ditetapkan, lantas pemilu kita ini nggak ada kepastian hukum. Setiap tahapan ya itu bisa dibuat sesuka hati KPU, seenaknya dia, sehingga kemudian nggak ada satu keteraturan atau kepastian hukum gitu. Nah, disinilah yang bersoal tadi. Sementara 4 November itu juga menetapkan jumlah yang 186 ya, 0,6. 186,6 itu ya adalah jumlah DPT yang belum memenuhi standar dari Undang-Undang Pemilu. Ya, di pasal 33 ayat 2 itu dikatakan bahwa harus ada 5 elemen. Ya, baru disebut daftar pemilih. Gitu. 5 elemen mulai dari NIK ya, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Faktanya diakui oleh semua, bahkan oleh KPU sendiri, ada 10,4 yang belum memenuhi itu. Dia hanya mengatakan orangnya ada. Oke, orangnya ada, anggaplah kita percaya. Walaupun saya termasuk agak susah percaya sama KPU. Tapi oke lah, anggap kita percaya. Tapi kan nggak sesuai dengan undang-undang. Loh, bagaimana pemilu dilaksanakan dengan sesukanya KPU tapi nggak sesuai dengan undang-undang? Nah, ini repot. Jadi menurut Anda 4 November itu sudah diundur sampai 3 kali, menurut Anda itu ya, juga itu kecepatan begitu? Itu sifat tidak profesional KPU saja ya, tetapi perubahan demi perubahan sepanjang disertai dengan perubahan peraturan, menurut saya masih bisa kita maklumi gitu ya. Paling publik akan mencibir aja bahwa KPU-nya ini nggak profesional, mundur-mundur terus, kan kira-kira gitu. Tapi kalau dia ada dasar hukumnya, saya kira nggak ada problem. Gitu. Nah, pada poin ini faktor-faktor apa yang harus membuat parpol ini menggugat KPU sebenarnya? Nah, inilah yang sebetulnya saya sayangkan. Mestinya sejak awal ya, parpol itu fight betul dia soal DPT. Ini kan karena DPT ya, saya lihat belum dianggap oleh parpol sama pentingnya dengan hasil pemilu. Parpol masih menganggap hasil pemilu, angka-angka mereka dapat berapa dan dikonversi menjadi kursi, itu menjadi sasaran utama bagi mereka, target utama. Sementara DPT itu menjadi target antara saja. Padahal menurut saya pemilu dengan hasil pemilu dengan DPT itu dua hal yang sama-sama penting. DPT adalah produk pemilu juga, gitu. Nah, kalau DPT ini dianggap persoalan biasa-biasa saja, sekarang ini kan terbagi ya, terfragmentasi ke dalam beberapa kubu ya. Ada parpol yang menerima ya, ini terutama adalah Partai Demokrat ya, yang justru diduga kalau ada orang yang menerima nih jangan-jangan mau main curang, kan banyak disebut-sebut begitu. Gerindra dan PDIP baru saja. Gerindra dan PDIP, tapi ya saya juga nggak tahu, ini kan cuma seringnya kan juga gertak sambal juga ya. Dari kemarin, wah kami akan melaporkan ini ke DKPP. Saya cek beberapa hari lalu belum ada tuh masuk ke DKPP. Justru mahasiswa-mahasiswa yang aktif ya daftar pengaduan ke DKPP. Partainya sendiri nggak ada. Tapi Gerindra cuma keluar-keluar aja. Gerindra baru saja melaporkan bahwa ada 3,7 juta data yang bermasalah juga, dan sepertinya KPU ini masih mau mengundang Gerindra dan mencocokkan persepsi pemilih ganda itu seperti apa? Nggak bisa. Kita tentu hargai upaya Gerindra untuk membuktikan temuan mereka kepada KPU. Nanti kemudian dilakukan cross check. Tapi saya pesimis bahwa akan terjadi kesepakatan atau ada pertemuan kesamaan pemahaman bahwa oh iya yang 3,7 ini yang bermasalah, itu nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Itu nanti munculnya justru akan menjadi sengketa. Kalau sengketa itu bukan sengketa hasil ya, tapi sengketa pemilu. Nah, itu nanti persoalannya itu bisa diselesaikan di Bawaslu, tapi menurut saya ini bukan di ranah Bawaslu lagi. Ada pelanggaran kode etik yang serius yang dilakukan oleh KPU sehingga harus masuk ke DKPP. Jadi menurut Anda ini pemilunya ilegal? Ya pada akhirnya bisa akan begitu, karena DPT bukan DPT yang legal gitu. Maka saya menyarankan, kan sekarang KPU mengklaim mereka sedang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan yang 10,4 itu ya, 10,4 juta itu dipenuhi identitas kependudukannya sehingga memenuhi 5 elemen. Nah, ketika ini sudah clear, menurut saya harus ditetapkan ulang. Jadi DPT itu harus ditetapkan ulang ya dengan peraturan dasar hukumnya sebagai dasar hukumnya, dan jumlahnya kemudian disepakati semua oleh parpol. Sekarang belum.
Nah, kalau dia sudah ditetapkan ulang, maka DPT inilah DPT yang sah. Gitu, untuk Baik, ya Pak Said, ini Ya. tadi Pak Said sempat membahas bahwa partai politik belum melihat DPT sama pentingnya dengan hasil pemilu. Ya. Menurut Anda sendiri, apa sih yang harus dilakukan partai politik? Gugatan seperti apa yang harus dilakukan? Iya, jadi semestinya DPT itu selesai dalam tahapannya. Jadi jangan satu tahapan, yaitu tahapan penyelesaian DPT, itu dipersoalkan di tahapan yang lain. Yaitu apalagi kalau sesudah Ditetapkan selesai hasil begitu ya? pemilu, gitu ya. Seringkali kan yang muncul begitu. Di pemilu-pemilu kada ya, di pilkada-pilkada itu seringkali setiap kali mereka kalah, mereka akan mendalilkan bahwa kekalahannya itu akibat dari DPT yang bermasalah. Ya. Oh, ini ada banyak pemilih ganda. Oh, itu pasti menguntungkan yang menang. Oh, ada banyak pemilih yang tidak terdaftar. Itu pemilih kami ya, kira-kira gitu klaim mereka. Nah, ini juga pernah terjadi di pemilu nasional, yaitu di pemilihan presiden 2009. Pada Pilpres 2009 ya, dua pasangan calon yang kalah itu mengajukan gugatan ya hasil sengketa hasil pemilu Pilpres 2009 itu ke MK. Maka keluarlah putusan MK nomor 108/109 saat itu. Nah, di situ sebetulnya setelah putusan itu keluar, semua partai politik di Indonesia ini sadar bahwa DPT sulit untuk dijadikan dalil bagi mereka mempersoalkan hasil pemilu. Ada banyak alasan MK, tapi diantaranya bisa saya sebutkan ya, misalnya putusan 108/109 itu. Pertama, menurut MK, DPT itu sudah ada sistem pengawasan yang berlapis. Ya. Jadi ada media yang monitor setiap hari, ada pemantau pemilu, ada pengamat, ada pengawas pemilu, ada partai politik gitu. Selama proses dia disusun daftar pemilih itu, pengawasannya sudah sedemikian berlapis. Jadi sehingga oleh kata MK, ya karena sudah berlapis semua ya dianggap sudah oke. Ya. Kalau Anda ada yang bermasalah selama proses itu, ya Anda persoalkan saat itu kira-kira. Bukan pas sudah ada hasilnya kalah baru Iya, menggugat itu begitu satu. ya. Yang kedua, dikatakan juga oleh MK, tidak dengan sendirinya seseorang yang terdaftar lebih dari satu kali di DPT itu dapat menggunakan hak pilihnya, tidak dengan sendirinya, gitu. Jadi belum pasti dijamin wah itu ada yang ganda nih gitu. Katakan beberapa parpol nih mengklaim menyebutkan 186, sekian itu ada yang gandanya misalnya. Tidak serta-merta, tidak dengan sendirinya kata MK itu akan dapat menggunakan hak suaranya sebanyak dua kali. Yang ketiga, ya sudah ada semacam verifikasi pemilih di TPS. Mereka yang tidak terdaftar di DPT bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor ya yang disebut sebagai pemilih khusus, dan yang terdaftar di DPT itu juga dicek sekali lagi. Mana masuk ke TPS dicek di sini nama Anda warga mana, ada proses verifikasi juga di situ. Sudah ada proses untuk mencegah kemungkinan deviasi atau penyimpangan DPT. Yang keempat, dianggap bahwa DPT itu tidak tunggal tanggung jawab KPU. Ya, DPT itu merupakan tanggung jawab 3 unsur atau 3 elemen besar, yaitu KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri selaku perwakilan pemerintah. Nah, 3 lembaga inilah yang berkewajiban menyelesaikan persoalan kependudukan terkait dengan DPT sehingga berkualitas. Jadi tidak bisa KPU sebagai penyelenggara dia dianggap satu-satunya sebagai pihak yang bersalah. Gitu. Nah, yang berikutnya lagi adalah dalam proses penghitungan nanti MK mengatakan sebetulnya hasil pemilu kita itu tidak dihitung berdasarkan DPT, tetapi berdasarkan pemilih real. Jadi pemilih real itu adalah orang yang terdaftar di DPT maupun tidak terdaftar di DPT, mereka datang ke TPS. Tidak semuanya kan menggunakan hak pilih. Nah, pada selesai penghitungan suara dihitung, nah itulah pemilih real. Gitu. Katakanlah dari 186 mungkin yang nanti dihitung suaranya karena ada yang nggak datang, ada yang rusak surat suara dan sebagainya, katakanlah hanya 100 juta misalnya. Nah, inilah pemilih real. Pemilih real inilah yang diverifikasi gitu. Nah tapi ini ada beberapa komisioner KPU yang mengatakan bahwa kalau ada parpol yang merasa bahwa DPT ini bermasalah, nanti saja gugat gitu, silahkan gugat. Kira-kira sikap seperti ini menurut Anda sikap seperti apa? Ini yang kita sayangkan betul. Jadi selalu saja KPU ini merasa superior dia. Dia merasa pemilu ini urusan saya mau ngapainnya saya yang ngatur gitu. Dia lupa bahwa pemilu ini dia hanya semacam panitia gitu.
ya, yang semua itu proses pemilunya berjalan tergantung dari pesertanya, tergantung dari partai politiknya, tergantung dari pemilih. Bukan dia penentu dari segala-galanya. Seringkali KPU ini merasa pemilu ini adalah hanya dia yang bisa mengatur gitu. Sehingga membuat mereka merasa jumawa gitu ya, dan mengatakan kalau Anda nggak puas silahkan gugat. Padahal bukan begitu cara menyelesaikan masalah gitu. Ketika dia mengatakan ada partai yang komplain, ya komplain, serahkan datanya kepada kami. Termasuk Bawaslu misalnya sempat mengatakan daftar pemilih yang disusun KPU tidak valid gitu ya. Ya Anda serahkan datanya, dikoreksi bareng-bareng. Itu jauh lebih fair dibanding ya Anda kalau nggak puas silahkan saja gugat gitu. Itu nggak bagus ya menurut saya. Dan sementara itu juga ada partai politik yang menggugat juga, begitu berani menggugat, namun sepertinya mereka tidak tahu apa yang harus digugat. Menurut Anda apakah mereka tidak tahu sistematisnya? Mana parpol yang sudah menggugat sampai hari ini? Tanggal 4 November ya, ketika pertama saya bisikin ini ke beberapa partai politik, ke pengawas pemilu, mereka itu kan semua tanggal 4 November nggak ada yang tahu dasar hukumnya. Bayangkan, masa kita yang masyarakat yang ngajarin mereka, ya? Setelah itu kemudian muncul kesadaran pada mereka, oh ini nggak ada dasar hukumnya, kalau gitu kita akan gugat, kita akan protes gitu. Tetapi sampai detik ini, ya, yang dikatakan mereka mau gugat ke DKPP belum pernah masuk. Ini yang saya sayangkan. Kalau mereka tidak memanfaatkan DKPP, ya, untuk proses penyelesaian karut-marut DPT ini, saya yakinkan kepada semua parpol politik, Anda akan merugi nanti di MK. Anda nggak bisa lagi persoalkan DPT ini sebagai alasan kekalahan Anda. Maka kalau Anda betul-betul mau fight, ya, maju ke DKPP dengan menggunakan dalil telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, gitu ya. Apakah karena ada pemilih yang tidak didaftarkan, ya? Apakah karena ada dasar hukum penetapan DPT itu yang bermasalah dan seterusnya. Nah, ini adalah kesempatan terakhir menurut saya sebelum kita sebelum masuk, terlanjur begitu ya. sebelum nanti akhirnya nyesal mereka, gitu. Harus masuk ke DKPP, nanti biar DKPP periksa itu. Kalau perlu kita bongkar betul ini, ada apa sesungguhnya di balik karut-marut DPT ini? Adakah pihak-pihak yang punya tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya untuk berbuat curang? Gitu. Ya, menurut Anda partai politik itu kalau tidak menggugat berarti mensahkan keilegalan DPT buat apa? ini? Cuma teriak di pinggir jalan buat apa? Gitu loh. Kok kenapa justru saya bingung ini sama partai politik? Justru pemilih yang punya kesadaran dia melapor ke DKPP. Loh kok partai politiknya sendiri nggak berani? Gitu loh. Jadi maksud saya kalau dia memang merasa bahwa ada persoalan, ya ini ada salurannya, ya, namanya pintunya DKPP, maju dong ke sana. Gitu. Baik, Pak Said, kita lanjutkan selanjutnya. Kami sudah terhubung dengan Pak Habib dari Partai Gerindra. Selamat pagi, Pak Habib. Ya, selamat pagi, Mbak. Pak Habib, kita sedang membahas karut-marut DPT yang bermasalah ini, Pak Habib. Tindakan apa yang sudah dilakukan oleh Gerindra sejauh ini? Ya, yang pertama saya sampaikan, kalau di mata Gerindra ada 6 persoalan besar terkait DPT. Yang pertama adalah soal data DPT soft file tersebut tidak bisa diakses parpol dan publik. Jadi kita juga dikasih data DPT kemarin berbentuk eksternal hard disk, ya. Itu juga nggak bisa dibuka sampai tingkatan kecamatan. Dan data DPT yang dikasih ke DPC masing-masing sama sekali tidak bisa dibuka karena dalam format log PDF. Artinya apa? Artinya memang KPU nggak mau terbuka terkait DPT ini. Dan artinya apa? Artinya parpol dan publik tidak bisa mengecek kegandaan pemilih. Yang kedua, masih ada 10,4 juta pemilih tanpa NIK tersebut. Kemudian yang ketiga adalah 3,7 juta kasus pemilih berpotensi ganda yang ditemukan oleh tim IT Gerindra. Keempat, angka 186 juta itu sangat aneh secara statistik karena menurut BPS rata-rata di setiap daerah paling tinggi jumlah penduduk yang sudah 17 dan belum 17 tapi sudah kawin itu hanya 70% di seluruh daerah. Nah, kalau dihitung secara nasional maka gapnya di 175 juta bukan 186. Nah, kelima ada 20 juta pemilih tidak ada di DP4. Dan ya, terakhir Pak Habib, DPT luar negeri lebih sedikit daripada jumlah TKI. Ini parah, dan Gerindra saat ini sedang menggodok kemungkinan mengajukan gugatan dan jika perlu kami akan melakukan boikot pemilu. Pak Habib, saya dengar Pak Habib hari ini akan bertemu dengan Prabowo untuk membahas masalah DPT bermasalah ini. Apakah ini akan membahas ini akan dibawa ke DPP atau ke MK? Ya, jadi ini kita yang jelas secara hukum ada peluang kita ke DKPP
ya kan? Juga kita juga bisa desak dengan nota protes atau gugatan ke KPU. Tapi secara politik kami juga tidak menutup kemungkinan kalau ini terus berlarut-larut ya, kami akan mengajukan wacana boikot pemilu. Oke, baik. Ini sekarang kita akan ke Pak Said dulu, bagaimana tanggapan Anda? Iya, saya takut aja ini cuma jadi koar-koar aja ya. Kalau memang partai mau serius, kan teriak mau lapor itu dari tanggal 4 November. Sekarang juga udah mau habis bulan November, nggak ada actionnya ya. Saya sih setuju-setuju aja kalau ada partai yang protes ya, karena memang tidak benar ya DPT ini gitu. Saya sependapat. Cuman saluran yang digunakan menurut saya nggak cukup hanya dengan kita koar-koar, kita gertak-gertak, ini boykot, ini apa gitu ya. Jauh lebih baik saluran yang ada ya, mekanisme penyelesaian hukum pemilu yang ada itu yang ditempuh. Menurut saya itu jauh lebih konkret, dan saya menyarankan kepada parpol manapun yang merasa tidak puas dengan DPT ini, dia maju gitu ke situ supaya cepat diproses sehingga ada kepastian hukum nantinya gitu. Oke, nah ini Pak Habib, kata Pak Said jangan hanya berkoar-koar nih partai politik, bagaimana Pak Habib? Ya mungkin saya sampaikan ke teman-teman ya, bahwa Gerindra adalah satu-satunya partai politik yang menyerahkan langsung kepada KPU bukti ketidakakuratan DPT di luar kasus 10,4. Itu yang saya sampaikan kemarin dalam bentuk nota protes atau somasi. Somasi itu ada jangka waktunya 10 hari. Jadi di luar konteks 10,4 juta tersebut, jika KPU tidak menindaklanjuti temuan kami, pikiran yang dilakukan oleh tim IT kami dalam waktu 10 hari, maka kami akan melakukan langkah hukum. Oke, nah Pak Said bagaimana ini? Sepertinya Gerindra sudah merasa melakukan tindakan yang tepat. Iya, tentu saja ketika ada parpol ya yang menyerahkan data konkret, tentu kita mengapresiasi. Tidak banyak parpol yang punya data ya, hanya berani mengatakan tidak setuju, dan kita apresiasi terhadap Gerindra ini gitu. Dan tetapi menurut saya ini tidak cukup gitu, persoalannya itu. Tidak cukup dalam artian data itu, saya yakin lah, percaya sama saya ya. Kita lihat coba nanti. Ini data yang dikasih ke KPU itu tidak akan berujung pada penyelesaian, misalnya mereka KPU itu akan mengakui, oh iya ini data Gerindra ini benar 100% misalnya. Nggak akan ketemu itu, percaya sama saya. Oke. Jadi menurut Anda apa lagi yang harus dilakukan? Jadi sambil data itu menunjukkan ada satu keseriusan parpol untuk menyelesaikan karut-marut DPT ini kan. Ketika dia maju ke DKPP, ini dia bisa dalilkan gitu loh ya kepada DKPP bahwa kami telah menempuh serangkaian upaya untuk DPT ini menjadi baik, menjadi benar, menjadi berkualitas kan gitu. Tapi kemudian tidak ada goodwill. Nah, justru disinilah parpol bisa mendalilkan ada dugaan pelanggaran kode etiknya gitu. Kami udah nyerahkan data, kok Anda nggak proses data kami misalnya ya, gitu. Betul. Oke, Pak Habib, ini kalau dari Gerindra sendiri ada harapan mungkin deadline tersendiri begitu yang diharapkan oleh Gerindra sampai akhirnya DPT? Kan deadline-nya 10 hari. Jadi mungkin teman-teman juga mencatat bahwa pada tanggal 4 November kemarin waktu rapat pleno di KPU, Gerindra adalah partai yang paling ekstrim ya, yang menolak keseluruhan penetapan 186. Sementara parpol lain selain Demokrat, 7 yang 176, tapi yang 1,4 dibahas kemudian. Nah, KPU juga memiliki sikap yang ekstrim dengan menetapkan 486. Jadi, ya kalau dibilang kita kurang keras, kita nggak kasih lagi, ya kan. Tapi yang jelas kami akan terus bertindak aktif, agresif, ya kan, untuk melindungi ya kan hak-hak hukum kami terkait masalah DPT ini, karena kepentingan kami saat ini adalah bagaimana DPT akurat itu, Mbak. Nah, Pak Habib, ini deadline untuk KPU menyelesaikan DPT bermasalah ini sampai 4 Desember. Apakah Anda optimistis mereka bisa menyelesaikannya? Kami tidak memberi deadline 4 Desember, itu kan statement yang tidak jelas ya kan, apakah resmi atau tidak yang disampaikan oleh Bawaslu. Dan kami tidak ada keterangan tertulis dari Bawaslu. Nah, tapi menurut kami ya, kita masih bisa melakukan perbaikan terhadap DPT secara besar-besaran hingga setidaknya Januari 2014 atau awal Februari. Itu kalau dikaitkan dengan penjelasan data. Sementara
yang 3,7 juta temuan kami tersebut itu cuma 10 hari sejak kami sampaikan hari Kamis yang lalu. Berarti kan tinggal 5 hari lagi. Baik, Pak Habib, terima kasih atas statement Anda telah bergabung dengan Jurnal Pagi. Nah, sekarang ini ke Pak Said, closing statement. Apakah Anda pesimistis atau optimistis bahwa 4 Desember ini bisa selesai semuanya? Ya, saya pesimis. Saya nggak yakin ini akan selesai gitu. Dan kalau seandainya tidak selesai bagaimana? Iya, tentu saja ini akan menjadi menjadi kerikil dalam sepatu ya. Proses pemilu kita ini menjadi nggak smooth gitu. Nah, ini yang menurut saya harus diantisipasi oleh KPU. Jangan juga merasa bahwa tahapan bisa jalan terus sementara parpol-parpol ini sudah mulai terlepas apakah ini hanya kuar-kuar atau serius ya mau boikot pemilu, tetapi faktanya ada protes dari peserta pemilu, ini nggak boleh diabaikan. Kepada partai politik ya, hanya inilah momentum yang paling tepat mereka mempersoalkan agar mereka tidak harus menunggu di ujung hasil pemilu nanti maju ke MK. Baik Pak Said, berarti kalau ini tidak selesai pemilu ilegal ya Pak Said? Bisa begitu. Baik Pak Said, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Selamat pagi.